Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat inflasi kita di Juni 2024, yang mana secara bulanan terdapat ataupun angkanya deflasi 0,08% dan bahkan secara tahunan ini di bawah dari ekspektasi pasar ataupun angkanya lebih rendah dari ekspektasi pasar, hanya berada di angka 2,51% secara tahunan. Apakah memang angka-angka ini juga sudah menjadi angka menurut proyeksi dari Anda sebelumnya atau memang ini cukup mengejutkan, Bu Dina? Silakan. Ya, sebetulnya tidak terlalu mengejutkan karena setelah harga-harga naik tinggi biasanya akan ada suatu periode deflasi gitu ya. Nah, yang kita hati-hati adalah apakah deflasi ini kemudian merugikan ya daerah-daerah yang katakanlah daya belinya itu menunjukkan penurunan kan. Jadi ini yang menjadi khawatiran dari kalau ada deflasi. Nah, inflasi yang tidak terlalu tinggi itu sebetulnya bagus, berarti kan daya beli terjaga ya. Jadi kalau kita lihat penurunan inflasinya sendiri bagus ya. Jadi ekspektasi terhadap penurunan inflasi memang terjadi karena setelah naiknya harga-harga pada saat Februari, kemudian Lebaran ya, Idul Fitri, dan kemudian sekarang Idul Adha gitu ya, dan itu sudah terlalu tinggi gitu. Jadi sekarang penurunan tidak mengejutkan. Nah, yang menjadi kekhawatiran daya beli yang tidak yang menunjukkan kerentanan ya di dalam hal ini. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi deflasi itu indikasi dari daya beli masyarakat menurun. Oke, apakah dari pernyataan Anda memang tingkat daya beli masyarakat yang mana saat ini terbilang rendah, ini juga sebetulnya sudah dipikirkan oleh pemerintah di mana untuk menekan tingkat inflasi saat ini, Bu Dina? Ya, ini yang sayang sekali kalau kita lihat kebijakan makronya memang masih suku bunganya ditahan tinggi karena secara global Amerika masih menahan suku bunga tinggi. Ini artinya investasi akan terhambat gitu ya. Jadi artinya eh, akan tekanan kepada pengusaha dan terlihat ya dengan beberapa kebijakan yang juga tidak terlalu baik bagi pengusaha, sudah ada PHK gitu ya. Jadi khususnya sektor-sektor yang padat karya ya, tekstil gitu ya. Di samping juga ada yang digital ya, yang juga padat karya banyak ya. Jadi kalau kita lihat data-data anekdotal, maka itu mengkhawatirkan. Berarti di skala masyarakat daya belinya rendah, kebijakan pemerintah juga tidak meng-create job gitu ya. Jadi tidak mendukung pembentukan lapangan kerja karena suku bunganya masih ditahan tinggi gitu ya. Nah, ini memang harus ada usaha lebih ya. Jadi apakah pemerintah ingin memperluas lapangan kerja dengan arti melonggarkan atau lebih khawatir karena sebenarnya inflasinya kan sudah tidak mengkhawatirkan. Jadi buat apa suku bunga tinggi sebetulnya seperti itu. Ini yang kita jadi catatan ya bahwa pemerintah bisa pelan-pelan sebetulnya untuk memperlancar pertumbuhan sektor real sehingga lapangan kerja bisa tercipta dan juga memberikan kebijakan-kebijakan yang membuat daya beli masyarakat meningkat melalui lapangan kerja ya. Itu karena kalau bantuan sosial kan sangat terbatas gitu. Jadi job creation lewat lapangan kerja itu lebih efektif ya. Dan ini yang dikhawatirkan. Oke, baik. Bu Dina, dari pernyataan Anda apakah juga dapat diartikan begitu ya bahwa memang apabila tingkat daya beli masyarakat saat ini yang juga terbilang cukup rendah dan karena memang suku bunga dari Bank Indonesia yang masih dipertahankan di posisi yang cukup tinggi, ini juga andai pemerintah tidak cepat ataupun tidak tepat dalam melakukan penyesuaian kebijakan, ini juga bisa menjadi malapetaka untuk ekonomi kita. Ya betul sekali karena tendensinya terlihat pengusaha sudah pelan-pelan melakukan PHK begitu ya karena biaya menjadi mahal ya kan kalau suku bunga tinggi dan yang lebih mengkhawatirkan juga selain biaya mahal karena suku bunga kebijakan makro yang sifatnya pengendalian moneter itu juga ditambah dengan kebijakan mikro dari sisi real gitu yang tidak menguntungkan bagi penciptaan lapangan kerja secara domestik oleh pengusaha Indonesia. Jadi yang terjadi pabrik itu tutup tapi pabriknya Indonesia gitu. Jadi milik lokal gitu ya. Nah, yang apakah lalu pemerintah mentargetkan pembukaan bisnis untuk asing itu tanda kutip ya mengharapkan ada investor masuk kan dengan daya beli dengan suku bunga yang sebetulnya diharapkan menarik gitu ya dengan inflasi yang rendah tadi begitu ya. Tapi kan kita khawatirnya penciptaan lapangan kerja ini kan perlu waktu. Jadi kalau sudah ada PHK, lag inilah yang menyebabkan tekanan daya beli bagi masyarakat
khususnya pendapatan menengah ya, menengah bawah gitu yang lebih mengkhawatirkan. Kalau menengah atas yang masih punya tabungan bisa makan tabungan. Tapi kalau menengah bawah ini tidak semuanya di-cover oleh bantuan sosial karena hanya 20-30% katakan. Jadi masih ada selisih 20% lagi kalau 50% terbawah ya. Ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi ini yang kita lihat hari-hari ini apa nih kebijakan pemerintah yang pro kepada rakyat yang sudah tertekan di kelompok menengah bawah yang tidak di-cover oleh bantuan sosial gitu. Dan ini belum jelas gitu ya pemerintah mau apa karena yang ada ya gelombang PHK kalau kita perhatikan dan ini bahaya. Oke, baik. Bu Nina, apabila pemerintah memangkas suku bunga acuan begitu ya lewat suku bunga Bank Indonesia di kondisi di mana kalau kita perhatikan The Fed sendiri belum mau untuk memangkas suku bunganya, apakah ini juga tidak mengkhawatirkan bagi pergerakan rupiah kita? Iya, kalau The Fed memang menjadi acuan kita, tetapi kan permasalahan yang ada di Amerika berbeda dengan Indonesia ya. Nah, yang menjadi catatan buat Indonesia, Indonesia itu inflasinya sudah sangat rendah dibandingkan kebijakan suku bunga kita yang cukup tinggi ya. Jadi yang diharapkan kan pelonggaran dari sisi kebijakan realnya ya. Nah, suku bunga ini kan merupakan tekanan ya bagi sektor real. Nah, yang harus dilakukan tentu oleh pemerintah adalah dua hal. Kebijakan makronya adalah menurunkan bertahap suku bunga, kebijakan mikronya membantu sektor real ya dalam arti melonggarkan kebijakan-kebijakan untuk penciptaan lapangan kerja sehingga daya beli masyarakat tidak tertekan gitu ya. Karena kan penciptaan lapangan kerja itu kalau sudah di PHK kan nggak punya daya beli dia gitu ya. Jadi adanya makan tabungan. Nah, jadi kebijakan ini sinkronisasi, harmonisasi dari kebijakan yang sifatnya makro di pusat dengan daerah gitu ya. Ini belum berjalan seindah itu gitu ya. Kalau inflasinya sudah rendah, jadi kalau kita lihat inflasinya sudah menurun bagus gitu ya. Tapi kebijakan sektorialnya masih lamban. Jadi bagaimana pemerintah apa rakyat punya daya beli kalau kebijakan penciptaan lapangan kerjanya memburuk gitu ya. Karena ada PHK-PHK dan ada penurunan daya beli kan jadinya kalau ada PHK gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa pemerintah dana bantuan sosial itu tidak mengcover mereka gitu. Jadi ini area di mana kelompok menengah yang tidak tercover, tidak diberi ya bantuan sosial karena bukan kelompok miskin atau rentan miskin. Ya, nah ini kelompok yang sangat bahaya ya dalam kondisi tekanan deflasi akibat menurunnya daya beli.